Ini untuk materi langkah-langkah data diagram alur data. Jadi sumber referensinya dari bukunya Jogionto. Nah, seperti yang sudah saya bahas atau kita bahas 2 minggu lalu, jadi desain dari hasil analisis, jadi tahapan awalnya yaitu membuat desainnya, alur proses datanya seperti apa. Nah, kalau 2 minggu lalu kita bahas tentang cara membuat diagram konteks. Nah, untuk hari ini itu setelah diagram konteks, diagram alur data, level 0, level 1, dan level-level selanjutnya. Jelas ini suaraku toh? Jelas, Bu. Yes, Iya, Bu. ada noise di belakang. Nah, dalam penggambaran DFD ini, data flow diagram atau biasa disebut juga dengan data diagram arus data. Jadi kalau saya bilang DFD, DAD itu sama saja ya. Diagram arus data, data flow diagram. Nah, dalam proses penggambarannya ini sebisa mungkin dibuat sebaik mungkin dan dapat dibaca dengan mudah. Kenapa? Kalau ketika kita menggambarkan sebuah DFD atau DAD, biasanya itu kalau dalam satu kali penggambaran, kalau untuk diagram konteks mungkin satu kali bisa langsung jadi karena hanya menggambarkan satu buah proses yang digambarkan oleh sistem dan beberapa entitas, kemudian arus datanya apa saja. Nah, kan tetapi kalau sudah masuk diagram level 0, level 1 dan seterusnya, nah itu biasanya proses penggambarannya agak rumit. Nah, di sini ada gambaran sebuah contoh, kita ambil diagram level 0. Jadi model gambarannya itu alur datanya, arus datanya timpang tindih seperti ini, seperti yang kalian lihat di layar kalian. Jadi ada arus data yang dari proses 1 menuju proses 3. Kemudian terjadi perpotongan arus data dari proses 3 menuju data penyimpanan atau data store 1. Nah, data penyimpanan ini biasa juga nantinya akan ditransformasi ke dalam bentuk database, tabel-tabel yang ada di dalam sebuah database. Jadi ingat, data simpanannya ini akan ditransformasi ke depannya ke dalam bentuk tabel-tabel. Nah, kemudian, karena adanya banyak perpotongan seperti ini, maka sebisa mungkin penggambaran DFD itu dilakukan secara berulang kali
sehingga bisa memperoleh gambaran yang seperti ini. Mungkin di materi yang pernah saya share sebelumnya, ada model simpanan maupun kesatuan entitas, kesatuan luar yang menggunakan tanda bintang maupun tanda garis 2 seperti ini. Coba perhatikan model simpanannya. Jadi D1 itu hanya memiliki satu garis, ada 2 garisnya, kemudian D2 dia 2 garis. Ini artinya bahwa model simpanan ini, media penyimpanannya ini, dia diduplikasikan atau double dalam penggambaran DFD-nya. Nah, kalau di sini kan dia hanya satu kali dituliskan. Jadi dalam menuliskan media penyimpanannya itu, simpanan datanya atau data store-nya, itu digambarkan hanya satu kali seperti ini, idealnya. Makanya di sini garisnya itu timpang tindih. Jadi untuk simpanan data 1, ada 2 arus data yang masuk ke dalam tabel, kemudian ada 1 arus data yang keluar dari tabel menuju ke proses 2. Nah, untuk efisienkan agar gambar atau garisnya tidak saling timpang tindih seperti itu, nah bisa dibuat model simpanan datanya itu diduplikasi seperti ini. Jadi ada garisnya lagi di tiap simbol data store-nya. D1-nya ada 2, kemudian D2-nya ada 3 garis pinggirannya seperti ini. Ini D2, jadi ditulis 2 kali untuk simpanan datanya. Jadi untuk gambar yang ini, level 0 yang ini sama dengan gambar yang ada di halaman. Cuman yang membedakan ini timpang tindih, kalau di sini sudah lebih mudah kelihatan. Ini tidak disalahkan juga sebenarnya, cuman lebih ideal lagi agar bagian programming bisa membaca lebih baik, maka sebaiknya dibuat seperti ini. Nah, kemudian sama dengan materi yang sebelumnya, pedoman gambar data flow diagram. Yang pertama itu tentukan entitas eksternalnya, siapa saja yang terlibat dengan sistem yang kita rancang. Di sini saya kasih ada contoh yang ditampilkan, yaitu contohnya itu ada 4 bagian yang terlibat dengan sistem, yaitu langganan, kemudian manajer kredit, bagian gudang, serta bagian pengiriman. Nah, kemudian setelah mengidentifikasi entitas-entitas yang terkait dengan sistem, yang terlibat dengan sistem secara langsung, maka selanjutnya kita mengidentifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas tersebut, dengan kesatuan luar. Misalnya nih, langganan dia kaitannya dengan sistem apa? Itu dia menginputkan misalnya datanya, di sistem membutuhkan data-data langganan. Kemudian nanti langganan dia outputnya dia dapat memperoleh misalnya struk pembelian seperti itu. Jadi kita mengidentifikasi setiap entitas itu apa yang dia masukkan ke dalam sistem dan apa yang dia peroleh dari sistem. Jadi input dan outputnya apa saja. Nah, contohnya seperti ini. Lebih mudahnya kita mengidentifikasi. Jadi misalnya di sini langganan dia menginputkan ordernya ke dalam sistem, tapi dia tidak memperoleh output. Ya, tergantung sistem yang dirancang ya. Kalau misalnya kita sistemnya ingin langganan memperoleh misalnya nota order, berarti outputnya di sini kita tuliskan langganan memperoleh nota order. Nah, bagian gudang dia memperoleh output, jadi dari sistem itu dia hanya memperoleh output tembusan permintaan persediaan misalnya. Nah, kemudian setelah kita menentukan input dan output dari tiap entitas
tersebut, selanjutnya digambarlah diagram konteksnya. Nah, diagram konteks ini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, dia merupakan pendekatan secara terstruktur. Nah, setelah diagram konteks, barulah kita pecah menjadi data flow diagram atau diagram arus data yang terdiri dari beberapa level. Nah, ini sama dengan ada di materi sebelumnya. Jadi gambaran perpecahan dari tiap level mulai dari diagram konteks. Jadi diagram konteks didekomposisi atau dipecah lebih rinci ke dalam diagram level 0. Nah, untuk tiap level di sini, tiap prosesnya, kalau misalnya masih ada misalnya nih subproses proses 3, masih ada subproses lagi yang terjadi di dalamnya, maka dipecah lagi menjadi diagram level 1. Nah, kalau misalnya diagram level 1 ini, proses 3.1 misalnya masih ada subproses lagi yang terjadi di dalamnya, maka dipecah lagi menjadi diagram level 2. Jadi, kalau yang bagian ini ada di materi yang pernah saya share sebelumnya. Nah, kemudian arus data yang ada di diagram konteks, misalnya arus data yang ada ini entitas A memasukkan data X ke dalam sistem. Jadi ketika masuk di diagram level 0 dan seterusnya, diagram level 0 dulu ya. Ketika masuk diagram level 0, rincian dari data yang masuk maupun keluar yang ada di diagram konteks atau di top level itu harus tertera juga di diagram level 0-nya. Kalau misalnya diagram level 0 tidak didetailkan, mungkin akan tertera di diagram level 1 maupun di level selanjutnya. Jadi arus datanya semua yang ada di diagram konteks itu harus jelas dan harus ada di diagram selanjutnya. Data flow diagramnya. Jadi, coba perhatikan misalnya di sini A masukkan data ke X, berarti di diagram level 0 A untuk diproses 1 ada data X, arus datanya X, kemudian B juga arus datanya misalnya Y. Nah, C. Nah, ingat tiap arus data garis seperti ini itu harus memiliki nama arus data. Jadi data-data apa saja yang ada di tanda-tanda tersebut. Jadi misalnya nih bagian C ini harus jelas namanya apa, sistem informasi apa yang dikeluarkan ke C. Misalnya di sini ada Z. C menerima informasi data Z. Jadi di sini yang di diagram konteks itu harusnya ada Z. Nah, di sini ada Z. Loading. Tunggu sebentar ya. Oke, selanjutnya ini contoh kasus untuk pembuatan DFG-nya.
Nah, tadi misalnya ada langganan itu dia memasukkan inputnya hanya order langganan, tapi tidak ada output. Jadi mungkin bisa kalian lihat tadi di sini di analisis input outputnya langganan hanya memasukkan input tapi tidak menerima output. Bagian gudang hanya memperoleh output saja, tetapi tidak menginputkan data apapun ke dalam sistem. Jadi penggambaran DFD-nya seperti ini. Langganan hanya memasukkan data dan gudang itu menerima permintaan persediaan. Jadi kalau dia masuk berarti arah panahnya itu masuk ke dalam simbol prosesnya. Kalau dia memperoleh output berarti dari proses menuju ke entitasnya. Jadi kalau input output berarti ada panah masuk dan ada panah ke entitas. Nah, untuk memudahkan biasanya dalam pemecahan sketsa dari diagram konteks menuju DFD level 0 dan level 1 dan selanjutnya, biasanya itu dibuatkan ada namanya bagan berjenjang atau hierarchy chart. Nah, diagram berjenjang ini biasanya merupakan gambaran tiap proses yang ada pada level-level yang ada di DFD atau DAD. Nah, di sini untuk contoh kasus misalnya untuk transaksi penjualan, nah ini tadi masuk di diagram konteks, jadi hanya satu proses. Nah, kemudian untuk level 0-nya terdiri dari 4 proses. Ada memproses order langganan, verifikasi, kemudian merekam, dan membuat laporan. Jadi pembuatan proses ini kita analogikan kira-kira fitur apa saja dari sistem yang akan kita rancang. Jadi apalagi kebutuhan fungsionalnya apa saja, maka itulah yang dijadikan sebagai proses. Jadi misalnya untuk aplikasi atau sistem informasi transaksi penjualan, jadi sistem dapat memproses order langganan, memverifikasi kredit, merekam transaksi, dan membuat laporan. Nah, ini adalah fungsional dari sistem transaksi penjualan. Itulah yang digambarkan dalam DFD ini atau DAD ini. Nah, untuk tiap proses ini dia gambarkan di sini, dia masih memiliki subproses. Berarti proses 1 ini kita pecah ke diagram level 1 lagi seperti ini. Nah, selanjutnya dari proses yang tadi itu kita gambarkan proses diagram dari proses diagram berjenjang tadi kita gambarkan level 1-nya. Jadi di level 1 tadi ada 4 proses. Proses order, verifikasi, rekam transaksi, sama membuat laporan. Kalian bisa lihat di sini. Untuk proses 1 ke 4-nya di sini dia tidak gambarkan di level 0-nya di sini. Kenapa? Karena kemungkinan data yang diperoleh itu hanya dari sini, dari data penyimpanannya, data store-nya. Jadi kalau mungkin digambarkan dia berlebih ke samping, kertasnya tidak muat lagi. Jadi kita pecah dia di proses selanjutnya. Jadi hanya menggambarkan dari hubungan antara proses 1, proses 2, dan proses 3. Nah, apa saja? Nah, tadi dari diagram konteks, langganan melakukan order langganan. Jadi, kita diagram data flow diagram ini, atau diagram arus data ini, kita bercerita sistem itu apa yang dilakukan. Jadi, mulai dari langganan sampai semua entitas terkait. Jadi, misalnya, yang pertama apa yang dilakukan? Langganan melakukan order langganan. Nah, ketika melakukan order langganan, sistem akan melakukan
proses order langganan. Ini ada di proses 1. Dari proses 1, sistem melakukan apa lagi kira-kira? Atau programnya apa lagi yang dilakukan? Nah, mungkin proses order langganan dia simpan ke dalam tabel misalnya back order. Jadi proses order langganan disimpan atau direkam ke back order. Nah, selain di back order diapakan lagi? Mungkin dia pisah tabelnya order penjualan misalnya. Jadi ada 2 tabel order langganan ini disimpan. Jadi satu disimpan ke tabel back order, satu disimpan ke order penjualan. Nah, kemudian dari proses 1 setelah disimpan, apalagi sistem yang dilakukan. Kemudian mungkin karena di sini kita analogi tadi di bagian analisis ada bagian manajer kredit. Apa yang diperoleh manajer kredit di sini? Misalnya status langganan, berarti manajer kredit ini berhubungan dengan langganan. Dia memperoleh output status langganan. Status langganan ini diperoleh dari mana? Nah, misalnya otomatis dari langganan. Jadi langganan untuk melihat, karena dalam data flow diagram itu tidak memungkinkan entitas to entitas, jadi kita tidak boleh menggambarkan kotak-kotak seperti ini tiap entitas langganan langsung ke manajer kredit. Misalnya langganan memberikan statusnya ke manajer kredit, jadi harus melalui sistem. Berarti program yang mengolahnya. Dari proses order ini kemudian melakukan sistem akan melakukan verifikasi kredit. Nah, dari verifikasi kredit ini manajer kredit memperoleh status langganan. Nah, kemudian dari status langganan selain itu order penjualan di sini juga. Misalnya kalau di langganan ini manajer kredit menyatakan bahwa ini layak, si langganan ini tidak layak untuk mendapatkan misalnya kredit atau apa, maka dia sistem akan memberikan tembusan ke gudang juga, tembusan permintaan persediaan. Kemudian selain itu juga sistem akan memberikan faktur atau tembusan kredit dan tembusan jurnal ke bagian pengiriman. Jadi alur dari sistem itu diceritakan di data flow diagram ini. Apa yang dilakukan oleh program atau sistem yang kalian buat. Nah, dari order langganan kemudian diproses, kemudian diverifikasi dulu. Setelah diverifikasi baru ditembuskan ke gudang, kemudian diberikan ke bagian pengiriman. Nah, bagian pengiriman ini kemudian memberikan tembusan jurnal ke dalam sistem, menginputkan tembusan jurnal yang diterima dari program, dari sistem, kemudian sistem akan memproses kembali. Misalnya yang pertama proses yang dilakukan itu menyimpan ringkasan penjualannya ke dalam tabel. Tabelnya namanya tabel buku besar. Kemudian menyimpan piutang langganan. Kemudian transaksi piutang. Kemudian detail penjualan dan seterusnya. Jadi kalau yang saya lihat dari sistem yang digambarkan di sini, ini hanya bagian subsistem dari satu sistem penjualan yang besar. Jadi hanya mengelola jualan bagian kredit saja. Jadi hanya penjualannya bagian kredit. Karena di sini hanya bagian transaksi piutang, penjualannya apa saja, kemudian barang yang dibeli apa saja, barang yang dijual apa saja. Kemudian ada order penjualan. Nah, dari order penjualan berarti ada sebuah tabel penyimpanan order penjualan yang masuk ke dalam proses. Jadi alurnya seperti itu. Nah, ini baru di level 0.
Nah, di sini kalau kalian perhatikan, untuk proses 2 itu ada tambahan P. Kalau proses 1 dan proses 3 tidak ada P-nya. Jadi P itu menandakan bahwa proses 2 ini sudah tidak ada subproses atau dipecah lagi subproses di bawahnya. Jadi tidak ada level selanjutnya lagi. Mungkin kalian bisa lihat juga di diagram diagram berjenjangnya. Di sini level 2-nya tidak ada subproses. Karena itu dikasih P. Jadi kalau tidak ada subprosesnya berarti sudah 2P. Kalau misalnya 1, 3, dan 4 tidak ada subproses lagi, berarti hanya sampai DAD-nya atau DFD-nya hanya sampai di level 0 saja. Nggak ada nih level 1, level 2, dan seterusnya. Tapi kalau masih ada, berarti next kita lanjut ke level selanjutnya. Nah, ini untuk subproses yang ada pada proses 1. Nah, di sini di proses 1, memproses order langganan. Nah, dalam proses order langganan ada 4 subproses, yaitu mengecek pemenuhan order, merekam back order, membuat order penjualan, membuat faktur penjualan. Nah, ini didetailkan lagi. Jadi sama tadi yang terkait itu langganan, gudang, pengiriman. Kalau bagian manajer kredit tadi hanya berkaitan di proses 2 saja. Nah, kemudian langganan memasukkan order barang, kemudian sistem akan mengecek pemenuhan order. Nah, pemenuhan order, infonya itu dari tabel persediaan, apakah status persediaan barang yang diorder itu ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, maka order, kalau tidak ada, order tidak terpenuhi. Tadi di sini mungkin dijelaskan proses order ada 2 tabel tempatnya, ada back order sama order penjualan. Nah, kalau mungkin yang back order ini untuk order yang tidak sempat terpenuhi karena barangnya mungkin kosong. Nah, untuk order penjualan yaitu barang order yang terpenuhi. Makanya didetailkan di proses 1, level 1. Nah, kalau misalnya tidak terpenuhi tadi, di sini harusnya ada juga harus datanya. Soalnya order tidak terpenuhi, yaitu ini order tidak terpenuhi, dia ke back order ya. Misalnya order terpenuhi di sini, berarti ada tambahan kata ya. Tidak boleh pusat. Ini misalnya nah, ketika order terpenuhi, maka sistem akan membuat order penjualan yang kemudian disimpan juga ke dalam tabel order penjualan. Nah, kalau di sini tadi ada arus data juga ke proses 2. Jadi di sini setelah menyimpan order penjualan, nah ini order penjualan kedua, proses 2. Tapi kalau di level 1 sebenarnya ini tidak apa-apa, tidak digambarkan. Jadi misalnya yang harus proses ke proses 2, tapi kalau mau gambarkan juga lebih bagus lagi. Jadi di sini order penjualan, di sini proses 2, gambaran dari proses 2. Ini sudah di luar dari subproses 1. Nah, ini analoginya, tapi ini boleh hilang kalau ada di ini tidak ada ya. Nah, ini bisa ke
Nah, setelah itu dibuatlah faktur penjualan. Jadi nanti arahnya itu, enggak harus ada ini ya, maaf. Karena dia subproses yang menghubungkan antara dua subproses ini. Karena proses yang ada di proses 2 itu menghubungkan ke subproses 1.4. Nah, penomoran prosesnya itu untuk lebih detail. Jadi kalau misalnya dia pecahan dari proses 1, jadi penomorannya itu 1.1. Di proses 2, 2.1 dan seterusnya. Ingat, yang di depannya itu nama proses utama, kemudian subproses berikutnya. Nah, rata-rata di sini pakai P, berarti tidak ada lagi level 2 untuk proses 1. Satu saja. Jadi kemudian setelah order penjualan dibuat faktur penjualan. Dari faktur penjualan dikirim ke gudang. Jadi ada permintaan dari ke gudang, informasi permintaan ke gudang, serta informasi faktur dan kredit di bagian pengiriman. Selanjutnya kita lihat tadi yang masih ada detail prosesnya itu yang mana lagi? Proses 3. Nah, jadi proses 3, lihat ya, masih level 1. Nah, jadi penomorannya itu 3.1 dan 3.2 P. P berarti sudah preventif, prosesnya sudah cukup sampai di situ. Nah, di proses 3 ada 2 subproses, merekam transaksi penjualan serta posting buku besar. Jadi bagian pengiriman memasukkan tembusan jurnal ke dalam sistem. Kemudian sistem merekam transaksi penjualannya. Jadi bagian pengiriman yang menginputkan transaksi penjualannya istilahnya dari berdasarkan tembusan jurnal yang dia bawa. Kemudian masuk ke dalam penyimpanan langganan piutang penjualan transaksi. Jadi setiap arus data memiliki nama data ya. Langganan masuk ke tabel langganan, kemudian transaksi piutang masuk ke penyimpanan piutang dagang, detail penjualan masuk ke penjualan, dan seterusnya. Jadi cara bacanya seperti itu. Nah, dari proses merekam transaksi penjualan, kemudian dapat dibuatkan ringkasan penjualannya dengan melakukan posting buku besar dan dimasukkan ke dalam penyimpanan buku besar. Nah, ini tadi bagian level 1 yang terpisah. Jadi proses 4. Jadi proses 4 ada 4 subproses. Jadi proses 4 di sini langsung dia bikin subprosesnya. Jadi level 4 subproses 1. Saya tambahkan. Nah, ini kita tambahkan dulu 1, 2. Sebaiknya didetailkan saja seperti ini. Membuat laporan. Terus laporan siapa yang terima?
meja. Di sini meja. Nah, di dalam proses 4 ini, kalau saya lihat gambarnya di sini, ada yang tidak tercover di diagram konteksnya. Jadi sebaiknya kalau model penggambarannya seperti ini, ketika kita menggambarkan data flow diagramnya atau diagram alur datanya, bisa saja kita kembali lagi ke awal. Misalnya dalam proses penggambaran, hasil analisanya ternyata bisa dibuatkan laporan penjualan. Nah, laporan ini siapa yang menerima? Nah, ada manajer. Jadi ada satu entitas yang belum tercover di diagram konteksnya sama satu. Manajer. Nah, kemudian ingat Lex juga harus ada. Ini menerima. Kenapa saya tambahkan di sini? Ini tanda panah. Kemudian nanti di sini ada arus datanya. Arus datanya itu apa saja dan yang diterima oleh kalian bisa lihat di mana nih? Nah, ini laporan back order, laporan penjualan, dan laporan penjualan berdasarkan daerah, laporan penjualan berdasarkan harian, laporan penjualan berdasarkan dari laporan lain ini ada di diagram konteks juga sebenarnya. Oke, jadi di sini kita disuruh menganalisa juga di bukunya ini bahwa ada yang dalam proses analisisnya bisa saja terjadi tambahan. Nah, ketika ada tambahan, sebaiknya dalam penggambarannya itu ditambahkan juga di data konteks dan diagram level satunya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas? Kalau tidak jelas, saya bisa kembali lagi. Nah, memang nih, karena ini bakal jadi tugas kalian lagi. Tugas UTS, bukan tugas. UTS kalian, bahan untuk UTS. Saya harap semua bisa. Tapi suara saya jelas kan? Jelas, Bu. Oke, thank you, Irda.
Nggak ada yang tidur toh? Dengarkan saya mendongeng. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, next ya. Ingat alur yang ada di data flow diagram itu merupakan input, proses, output yang ada di sistem informasi yang kalian rancang atau di program yang kalian rancang. Jadi DAD ini menggambarkan input, apa yang menjadi input, apa yang diproses, kemudian apa saja yang menjadi output dan siapa yang menerimanya. Jadi input proses outputnya program analisanya itu digambarkan dalam bentuk DAD, diagram arus data. Nah, setelah itu kalau di sini dia gambarkan lagi setelah memecah, jadi hanya sampai level 1 ya untuk proses yang ada di transaksi penjualan di sini, proses penjualannya. Nah, setelah itu di sini dia menggabungkan lagi semua level yang terjadi, jadi level 0, level 1, semua level 1 digabung jadi satu. Ini modelnya seperti ini. Jadi karena kertasnya tidak muat, jadi dia gabung ke samping fotokopi terpisah. Jadi gambarannya mungkin bisa kalian lihat terpisah seperti ini. Kemudian sambungannya di halaman berikutnya. Oke, saya harap bisa dipahami apa yang saya sampaikan untuk diagram arus data level-level pemecahan ke dua level di sini, contoh kasus yang saya berikan yaitu level 0 dan level 1. Jadi kalau untuk simpelnya, mungkin kalau yang materi sebelumnya yang saya bagikan itu dia tidak mendetailkan dengan membuatkan diagram proses berjenjang seperti ini. Tapi kalau mau lebih mudah dalam membuat DAD-nya, lebih bagus kalau digambarkan dulu hierarki chartnya seperti yang ada di layar kalian. Jadi ada top level, kemudian level 0 dan level 1-nya. Ingat apa yang ada di entitas, kemudian arus data, itu harus ada namanya, itu yang banyak post kemarin juga saya lihat. Entitas yang terkait dengan di diagram konteks itu juga harus jelas di data flow diagram level 0 dan level 1-nya. Dari mana ke mana datanya nanti. Oke, saya kurang yakin. Kalau 1 kali, 2 kali kalian baca, kalian dengar saya menjelaskan, saya mungkin masih ada yang kurang paham. Kalau ada yang paham mungkin 1, 2. Nah, kalau mau lebih paham lagi, kalian harus banyak-banyak latihan. Harus banyak mencoba sendiri, walaupun misalnya mentok atau kesalahan, mungkin kalian bisa juga menganalisa skripsi senior kalian. Itu masih banyak kok yang DAD-nya yang keliru. Atau mungkin kalian bisa rancang ulang berdasarkan studi kasusnya mereka sesuai dengan persepsinya kalian masing-masing. Kalau saya mengajar pemrograman itu tiap orang punya pemikirannya masing-masing. Jadi berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Sama dengan menggambarkan data flow diagram seperti ini. Logikanya juga pasti berbeda. Kalau misalnya transaksi penjualan ada banyak-banyak model, mungkin kalian bisa browsing juga di internet. Pasti yang kalian dapatkan berbeda lagi. Kalian bisa jadikan sebagai bahan referensi, bahan latihan. Karena semakin banyak berlatih, kalian akan semakin paham juga. Semakin banyak salah, kalian juga bisa semakin banyak tahu.
Nah, kemudian selanjut di atau flowchart, karena materi sekarang sih harusnya flowchart ya. Dia ada satu pertemuan, flowchart satu pertemuan. Nah, flowchart kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan Bu. Tidak kedengaran. Yang kelihatan di layar kalian apa? Soalnya kalau Modul Modul O bagan alir. modul O bagian coba ini. Modul O bagan alir. Nah, seperti yang saya pernah bilang, bagan alir itu atau flowchart terdiri dari beberapa jenis. Jadi ada bagan alir sistem, ada bagan alir dokumen, ada bagan alir program, beberapa lagi. Nah, apa sih bagan alir itu? Bagan alir atau flowchart menunjukkan kalau dalam program prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan juga sebagai alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Nah, dalam membuat bagan alir, kalian dapat mengikuti pedoman berikut ini. Yang pertama, sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan dimulai dari bagian kiri dari suatu halaman. Jadi kalau misalnya flowchartnya melebar ke samping, itu dimulai dari bagian paling kiri. Terus dari atas ke bawah. Jadi enggak samping mulainya dari kiri terus ke samping semua baru ke bawah, enggak. Jadi dari atas ke bawah baru ke samping. Kemudian kegiatan di dalam bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas. Terima kasih. Kemudian kegiatan di bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas. Ditunjukkan dari mana kegiatan dimulai dan di mana akan berakhir. Ingat, di mana mulainya dan di mana akan berakhir itu juga harus jelas. Masing-masing kegiatan di dalam bagian alir digunakan satu kata yang mewakili suatu pekerjaan. Misalkan, persiapkan dokumen, kemudian hitung gaji. Masing-masing kegiatan di dalam bagian alir harus di dalam urutan yang semestinya. Kemudian kegiatan yang terpotong akan disambung di tempat lain dan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas dengan menggunakan simbol penghubung. Kemudian gunakan simbol-simbol bagan alir yang standar. Jadi yang sesuai dengan, kalau misalnya kalian bikin bagan alir dokumen, ya gunakan simbol bagan alir yang khusus untuk dokumen. Kalau kalian bikin bagan alir program atau flowchart untuk program, kalian bikinkan standar yang untuk simbol-simbol flowchart program. Jadi jangan dicampur bikin flowchart program, tapi yang digunakan itu adalah simbol dari bagan alir dokumen. Nah, ini ada 5 bagian flowchart. Jadi ada bagian sistem flowchart, ada namanya sistem flowchart. Sistem flowchart ini biasa juga disebut dengan flowmap. Nah, kemudian ada dokumen flowchart. Dokumen, ada schematic flowchart, program flowchart, serta proses flowchart. Nah, kalau untuk di penulisan skripsi, di analisis dan perancangan itu paling sering di flowchart, dokumen, serta program flowchart. Yang tiga ini yang paling sering digunakan. Nah, untuk bagan alir sistem, jadi simbol di dokumen itu ditandai dengan simbol yang kalian lihat di layar.
Jadi persegi 4 atasnya, bawahnya agak seperti buku ya, yang melengkung. Menunjukkan dokumen input dan output, baik untuk proses manual, mekanik, dan komputer. Nah ini nih, paling sering juga digunakan, banyak yang menggunakan di flowchart program. Padahal sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kalau mau bikin sistem flowchart ya gunakan sistem simbol di sistem flowchart. Kemudian ada pekerjaan manual, simbolnya seperti ini. Jadi kalau masih menggunakan bagian alir sistem, kita menggunakan itu penggambarannya itu mulai dari proses manual bahkan sampai proses komputerisasi untuk bagian alir sistem ya. Kemudian model simpanan offline, misalnya kalau diarsip secara manual. Nah, arsipnya itu modelnya segitiga terbalik, kemudian ada garisnya dan ada huruf N di dalamnya. Kemudian nomor urut arsipnya. Jadi N ini numerikal nomor urut arsip biasanya. Kemudian untuk arsip komputer disimbolkan A, segitiga terbalik juga. Non komputer ya. Untuk simpanan offline ada 3 jenis. Ada yang kalau misalnya diurut berdasarkan angka, maka dia pakai N. Kalau pengarsipannya itu pakai angka, huruf, maka pakai A. Kalau diarsip berdasarkan tanggal, maka C. Kemudian simbol kartu plong, ini sudah dipakai komputer zaman dulu pakai kartu plong, punch card. Input output yang menggunakan kartu plong. Kemudian simbol proses. Jadi simbol prosesnya untuk yang di flowchart program juga sama, segi 4 panjang begini. Kemudian simbol operasi luar, kotak persegi 4. Itu menunjukkan operasi yang dilakukan di luar proses operasi komputer. Kalau proses yang dilakukan oleh komputer persegi 4 panjang. Kalau di luar operasi komputer dia segi 4 biasa seperti ini. Kemudian kalau diurutkan secara offline segitiga 2, pita magnetik, kemudian ada simbol hard disk. Simbol hard disk seperti ini. Nah, simbol hard disk ini banyak juga yang pakai biasanya ada yang pakai di flowchart program. Jadi sebenarnya itu kalau referensi yang saya dapat sih tidak, itu khusus untuk di flowchart system. Kemudian ada simbol disket. Kalau kalian buka di apa ya istilahnya nih, Microsoft Office Word, kemudian simbol flowchart, mungkin kalian dapat ini serta nama simbolnya apa. Coba saya buka dulu Wordnya. Atau kalian bisa buka di Visio. Di Visio itu pakai flowchart. Oh ya, kalau di Word itu ada bagian shape, kemudian flowchart. Nah, di flowchart, kalau di Word kalian menggambarnya pakai Word nanti, kalian bisa cek di bagian insert, kemudian shapes, kemudian ada flowchart. Nah, nama-namanya itu, nama tiap simbolnya ada di bagian flowchart di Word. Nah, kemudian simbol display untuk monitor. Nah, ini untuk simbol keyboard. Kalau misalnya kita menginput melalui keyboard, dia modelnya seperti ini. Nah, kemudian simbol penghubung. Bagian alir, simbol alirnya tetap pakai tanda panah, sama yang di DFD juga seperti ini, simbol garis alur. Kemudian
simbol penghubung ada dua. Yang bulat itu untuk menghubungkan di halaman yang sama. Jadi kalau misalnya flowchart-nya terputus dan disambung di masih dalam satu halaman, tapi karena mungkin seperti tadi ya yang DFD sudah timpang tindih garisnya, sudah tidak memungkinkan lagi, maka bisa menggunakan simbol penghubung yang bulat untuk halaman yang sama. Nah, kalau yang pakai yang runcing bawahnya, segi 4 tapi runcing agak ke bawah, ini untuk menyambung ke halaman yang berbeda. Jadi ingat penggunaannya, halaman yang sama, yang bulat, halaman yang berbeda. Yang pakai persegi 4, tapi bawahnya runcing. Ini yang kuning, halaman yang berbeda. Ini contoh bagan alir sistem pengolahan batch processing. Lanjut dulu untuk sistem yang lain. Oh sorry, tadi bagian alir dokumen yang biasa disebut dengan Flowmet ya, bukan bagan alir sistem. Saya mohon maaf. Saya keliru tadi. Jadi bagan alir dokumen selanjutnya. Nah, ini contohnya mungkin kalau kalian browsing, nah bagan alir dokumen ini biasa digunakan untuk menggambarkan alur sistem yang sedang berjalan maupun yang diusulkan juga bisa. Jadi alur dokumennya itu mulai dari mana, kemudian kalau ini gambarannya ya, terdiri dari entitas-entitas siapa saja yang terkait. Kalau tadi misalnya ada pelanggan, kemudian kolom selanjutnya itu misalnya bagian kredit, kemudian kolom selanjutnya bagian manajer. Nah, ini entitas-entitas yang terkait. Misalnya kalau bagan alir dokumen dibuat dalam bentuk tabel seperti ini, kemudian misalnya entitas 1 pelanggan apa yang dilakukan. Jadi dimulai dari pelanggan, kemudian nanti berakhir di bagian manajer memperoleh laporan misalnya. Jadi penggambarannya seperti contohnya seperti ini. Nah, untuk bagan alir dokumen dan bagan alir sistem itu model dokumennya sama. Nah, kalau mungkin kalian dapat seperti ini, model dokumennya di copy banyak-banyak, kurang jelas sebenarnya. Nah, seperti ini berarti dokumennya dirangkap banyak, begitu istilahnya. Kemudian, nah ini untuk bagan alir program. Nah, kalau untuk bagan alir program, kebetulan saya ada file tersendiri, nanti saya share ke kalian. Dari kelas saya yang Alpro. Saya masih ada filenya kayaknya. Simbol-simbolnya serta cara pembuatannya seperti apa. Nah, ini contoh penggunaan. Nah, ini kalau misalnya menggunakan penghubung antar halaman yang sama. Jadi kita sampai di sini A, berarti untuk menyambungnya juga A. Kalau misalnya di sini B, berarti untuk menyambungnya juga B. Nah, simbol-simbolnya itu seperti ini. Nah, ini yang paling banyak juga keliru, penggunaan subproses terdefinisi. Definisi atau proses terdefinisi digunakan untuk menunjukkan suatu fungsi yang rinciannya digunakan di tempat lain. Kenapa saya tekankan di sini? Karena saya teman-teman kalian kalau membuat flowchart itu
Nah, untuk subproses terdefinisi, ketika di misalnya flowchart menu utamanya pakai subproses terdefinisi, berarti flowchart selanjutnya tidak perlu menggunakan simbol penghubung, karena dia bisa berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya prosesnya berdiri sendiri, berarti bisa menggunakan titik terminal mulai dan selesai, awal dan mulai akhir. Jadi kalau bikin flowchart ada terminalnya, kalau untuk programnya ada titik terminal, jadi simbol mulai dan selesai. Contohnya ini yang digambar. Ini wajib. Mulai, simbol terminalnya, kemudian selesai. Nah, kalau misalnya nih di sini kalian pakai ini, untuk proses ini pakai simbol sub terdefinisi, berarti proses hitung ini nanti, jadi simbol pakai, misalnya pakai ini ya, pakai hitung ini, berarti nanti tidak usah pakai simbol penghubung yang ini, tidak usah pakai simbol penghubung yang berada di tidak usah pakai penghubung halaman yang berbeda, tapi pakai terminal lagi untuk detailnya. Jadi kalau misalnya ada pakai ini, didetailkan di halaman yang lain atau di halaman yang sama, tetapi sudah pakai simbol terminator mulai dan selesai lagi. Oke, kemudian selanjutnya bagian alur proses. Simbol-simbolnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 serta contoh penggunaannya itu. Jadi dia cuma menunjukkan proses satu operasi ke operasi yang lainnya seperti apa. Oke. Itu untuk flowchart. Sampai saya cari dulu ya. Habis ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada. Semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Kalau belum dipahami, coba dibuat ulang kembali proses tugas yang kemarin, 2 minggu lalu ya. Dibuat ulang kembali sesuai dengan persepsinya kalian masing-masing. Masing-masing ya. Bukan lagi, kalau kemarin saya lihat ada yang kerja sama, oke. Terus ada yang browsing-browsing, ada yang asal-asal buat, nggak masalah sih, karena memang saya belum menjelaskan, cuman saya ingin melihat kalian bisa mencerna materi yang saya kirim itu seperti apa sih. Nah, sekarang kan saya sudah jelaskan, jadi saya harap masing-masing bikin dulu sesuai dengan persepsinya. Mau dibuat berapa level kira-kira program yang ada di studi kasus tersebut. Untuk contoh flowchart dokumen, nanti saya carikan dulu model. Cuma terbuka. Kalau ada yang mau materi yang tadi, kalian bisa pinjam buku saya saja. Buku ini saja langsung dilihat ya, karena saya tidak bisa share
hasil scanning. Nanti saya dianggap plagiat lagi karena saya menyebarkan sebagian. Kalau kalian lihat-lihat, baca, kemudian salin, it's okay. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk hari ini cukup sekian dulu. 37 mahasiswa yang masuk. Tadi sempat saya lihat kayaknya ada 40. Ada yang keluar lagi. Bentar ya, saya absen saja langsung lah. Nanti kalian isi kalau misalnya, tapi nanti pantau siakat supaya kalian Oh. G, terus apa lagi? Narkoba aku di BNN, jiwa aku di Polkim. Rempong juga sih. Rumah sakit itu kayaknya. Putriandani, Lexi, Sri Rahmayanti. Kedengaran kan suaraku? Dengar. Dengar Bu. Dengar ya. Sri Rahmayanti, Ega. Ya, hadir Bu. Ega Saskia. Nurian. Rian Nur Asima. Hadir Bu. Oke, yang sudah hadir. Syahrul Taufik Ha, Taufik Ha. Hadir Bu.
Rahmat Hidayat, Hadir, Bu. Jamal Ramadan, Taufik boleh, Jamal nggak ada ya? Muhajir, Jamal nggak ada? Ada? Bu. Jamal, Ada, Bu. Jamal ada. Ya, Bu. Ada. kenapa ada dua yang bersuara ini Jamal? Oke Jamal, silakan keluar. Jamal Ramadan J, hampirnya kual. Muhajir, Hadir, Bu. Muhajir, oke Jamal keluar nih. Hadir, Bu. Oke, Mutia, Mutia. Oke, Yusril Munawar, Hadir, Bu. Kemal, mana Yusril? Hadir, Bu. Ratna, Hadir, Bu. Ratna, Hadir, Bu. oke. Alvira, Alvira, Hadir, Bu. Hardawati, Hadir, Bu. Paulina, Putri Rahmawati, Hadir, Bu. Ahmad Kafrawi Tamrin, Adinda, Hadir, Bu. yang sudah saya sebut keluar Mina supaya meminimalis